stabile. E niente, adesso done with your trade. Gut gemacht von Rossi. Giuseppe Rossi, das 1:1 der Ausgleich. Ja, das nenne ich mal ein Händchen. Gerade reingekommen, vor wenigen Sekunden. Giuseppe Rossi und der Ausgleich. Marcello Lippi hat alles richtig gemacht. Giuseppe Rossi menjadi nama yang tidak asing di telinga penggemar sepak bola. Pria bertinggi 173 cm itu punya kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Bahkan menurut manajer legendaris Sir Alex Ferguson, Giuseppe Rossi adalah pencetak gol paling alami yang pernah ia lihat. Tidak diragukan lagi, Giuseppe adalah pencetak gol paling alami yang pernah kami miliki di klub ini. Dia adalah finisher sejati. Maka dari itu, tak heran bila Sir Alex Ferguson sudah memboyong remaja asal Italia itu ke Akademi Manchester United di usia 17 tahun. Lantas bagaimana nasibnya sekarang? Apakah dia masih menjadi idola di lini depan? Kisah Giuseppe Rossi bermula di sebuah wilayah bernama Teaneck, New Jersey, Amerika Serikat. Kendati lahir di negeri Paman Sam pada Februari 1987, Rossi yang memiliki darah Italia lebih memilih untuk membela negara yang beribu kota di Roma. Bakat sepak bola Rossi lahir dari sang ayah yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pelatih sepak bola sekaligus guru bahasa Italia di sebuah sekolah. Di usia 12 tahun, Rossi sudah bergabung dengan Akademi Parma. Hanya 4 tahun bermain di tim legendaris tersebut, bakatnya lantas diminati oleh Sir Alex Ferguson. Fergie mengaku sangat terkesan dengan kemampuan mencetak gol Giuseppe Rossi. Pemain yang sudah tampil untuk timnas Italia U16 dan U17 itu pun dianggap sebagai prospek paling menjanjikan di masa depan. Saat diberi kesempatan untuk membela tim muda, Giuseppe Rossi berhasil mencetak sebanyak 14 gol dari 13 pertandingan yang dimainkan. Saat itu, dia bahkan berhasil mencetak hat-trick ke gawang Manchester City. Maka dari itu, di usia 17 tahun itu pula, Fergie memberinya kesempatan tampil di tim utama. Rossi menjalani debut di laga Liga Primer Inggris melawan Sunderland dan sukses mencetak gol. Saat itu dia masuk menggantikan Ruud van Nistelrooy. Di musim pertamanya, Rossi lebih sering mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi Piala Liga hingga FA Cup. Dia tampil cukup baik dengan perolehan gol yang dicetak. Di lini depan, Rossi punya kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Dia juga punya akurasi tembakan sempurna dan kerap memperdaya kiper lawan dengan finishingnya yang mengagumkan. Namun kecintaan Fergie kepada Rossi masih belum cukup saat hanya dibayar dengan jumlah penampilan yang tergolong sedikit. Maka dari itu, tepat setelah sang pemain mendapat kontrak profesional, Rossi juga langsung dipinjamkan ke Newcastle United. Sayangnya, pengalaman di Newcastle United gagal membuat nama Rossi bersinar. Hanya setengah musim berada di sana, Rossi lalu dipinjamkan ke Parma yang ketika itu berkompetisi di Serie A. Beruntung saat bermain di Italia, kemampuan Rossi seperti kembali. Dia berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain berbakat. Dia membantu klub lolos dari jurang degradasi dengan mengemas sebanyak 9 gol dari total 19 kali kesempatan yang diberikan. Namun sayangnya, lini depan setan merah yang sudah tampak kuat dengan nama Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez hingga Luis Zaha membuat kesempatan Rossi di Old Trafford tertutup rapat. Walhasil, Sir Alex Ferguson merelakan mesin gol favoritnya itu ke tim La Liga Villarreal. Rossi dijual dengan harga sebesar 10 juta euro atau setara 170 miliar rupiah pada tahun 2007 dan meninggalkan catatan 1 gol di Liga selama membela Manchester United. Namun siapa sangka bila bergabung dengan Villarreal merupakan pilihan yang sangat tepat buat Rossi. Ia menjadi andalan tim kapal selam kuning dan beberapa kali memimpin daftar pencetak gol terbanyak klub. Giuseppe Rossi mendapat kepercayaan penuh dan mulai dipandang sebagai pemain yang memang punya bakat luar biasa. Musim pertamanya dijalani dengan baik. Dia tampil dalam 27 penampilan liga dan mampu torehkan sebanyak 11 gol.
Sementara di semua kompetisi, dia berhasil mencetak sebanyak 13 gol. Berlanjut ke musim kedua, Rossi berhasil mencetak 12 gol dalam 30 penampilan liga, plus memproduksi 3 gol dalam 8 penampilan di kompetisi Liga Champions Eropa. Sampai setidaknya musim 2010-2011, Rossi kerap kali tampil dalam lebih dari 30 pertandingan liga. Torehan golnya pun selalu mencapai 2 digit. Di musim 2010-2011, Rossi yang tampil gemilang mampu mengemas 32 gol di semua kompetisi. Tidak hanya itu, di musim yang sama, Rossi juga berhasil membawa Villarreal melaju sampai fase semifinal Liga Eropa dan perempat final Piala Raja. Berkat kegemilangannya di Villarreal, Giuseppe Rossi ikut membela Italia di Olimpiade 2008 dan Piala Konfederasi 2009. Pasca menjalani musim gemilang bersama Villarreal, sayangnya Giuseppe Rossi gagal mempertahankan performanya. Ini terjadi bukan karena dirinya yang gagal tampil konsisten, namun masalah cedera parah yang memaksanya menepi dalam waktu yang relatif lama. Rossi mengalami cedera ACL pada laga melawan Real Madrid, di mana Villarreal kalah dengan skor 3-0. Cedera itu pun membuatnya harus absen sampai setidaknya 6 bulan lamanya. Apes, saat baru pulih dari cedera tersebut, Rossi kembali terkena cedera yang kali ini didapat bersama sesi latihan tim. Pada April 2012 lututnya terkena masalah hingga membuatnya menepi selama kurang lebih 10 bulan lamanya. Akibat cedera itu pula, Villarreal rela melepas sang pemain saat tawaran datang dari Fiorentina pada 2013. Tepat pada 7 Januari 2013, Rossi menandatangani kontrak bernilai 11 juta euro dengan durasi selama 4 tahun bersama klub berjuluk La Viola. Bersama Fiorentina, Giuseppe Rossi sempat disebut menjalani comeback yang sangat luar biasa. Dia diberi kesempatan bermain dalam beberapa laga dan mencetak hat-trick ke gawang Juventus untuk membawa Fiorentina menang dengan skor 4-2. Akan tetapi, lutut Rossi tidak dapat membendung ketatnya kompetisi di persepakbolaan Eropa. Lututnya kembali kambuh di laga melawan Livorno. Sempat kembali setelah sekitar 4 bulan absen, Rossi lagi-lagi mengalami cedera dan harus beristirahat selama kurang lebih 4 hingga 5 bulan. Fiorentina yang tidak ingin mengambil resiko seperti Villarreal langsung melepas Rossi ke Levante dan kemudian Celta Vigo dengan status pinjaman. Lalu saat kembali, Fiorentina membiarkan Rossi pergi sebagai pemain tanpa klub. Sempat bermain di Genoa, Rossi lagi-lagi dilepas dan berstatus pengangguran. Ia bolak-balik mencari klub hingga tiba di Amerika bersama Real Salt Lake. Namun tetap saja, cedera kembali membuatnya dilepas dengan status bebas transfer. Rossi yang sempat ingin pensiun pun akhirnya menemukan klub Italia, Spal, yang mau merekrutnya pada tahun 2021. Namun karena potensinya yang sudah tidak dapat diharapkan, sampailah penyerang favorit Sir Alex Ferguson ini pada masa pensiun di tahun 2023 kemarin.